Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan terakhir saya sudah sampai pada sub tentang dinamika pasca kemenangan dalam perang Badar. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan sub tentang Ghazwah Dzi Amr. Ghazwah ini misi militer itu kalau bisa diartikan ya. Ini merupakan ekspedisi militer terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebelum pecah perang Uhud. Beliau memimpin pasukan ini pada bulan Muharram tahun 3 Hijriah. Sebab terjadinya perang ini adalah datangnya informasi dari intelijen Madinah kepada beliau SAW bahwa terdapat sekumpulan sangat besar orang dari Bani Sa'labah dan Bani Muharib telah bersiap. Mereka hendak menyerang kawasan pinggiran Madinah. Maka Rasulullah SAW mengajak kaum muslim untuk menghadapinya, dan beliau keluar bersama 450 orang yang terdiri dari pasukan berkuda dan berjalan kaki. Beliau mengangkat Utsman bin Affan sebagai penguasa sementara Madinah. Dalam perjalanan mereka berhasil menangkap seorang laki-laki bernama Jabbar dari Bani Sa'labah. Orang ini lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengajaknya masuk Islam dan dia menerimanya masuk Islam. Beliau menggabungkannya dengan Bilal dan bahkan menjadi pemandu jalan kaum muslim menuju lokasi musuh. Pasukan musuh akhirnya bercerai-berai ke lereng-lereng bukit tatkala mendengar kedatangan pasukan Madinah. Nabi SAW beserta pasukannya berhasil mencapai tempat berkumpul para musuh, yaitu sebuah mata air yang dinamakan Dzi Amr. Beliau berdiam di sana selama sebulan Safar penuh atau sekitar itu pada tahun 3 Hijriah. Tujuannya supaya orang-orang Arab merasakan kekuatan pasukan kaum muslim dan menanamkan ke dalam jiwa mereka rasa takut dan gentar. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Berikutnya pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf merupakan salah satu orang Yahudi yang paling sengit kedengkiannya kepada Islam dan kaum muslim, dan menyakiti Rasulullah SAW dan secara terang-terangan mengajak untuk memerangi beliau. Dia berasal dari Bani Ta'i, dari Bani Naban, dan ibunya berasal dari Bani An-Nadir. Dia seorang yang kaya, hidup mewah, dan terkenal ketampanannya. Di kalangan orang-orang Arab bahkan menjadi salah satu penyair yang dari mereka. Benteng yang ditempatinya terletak di sebelah tenggara kota Madinah, yaitu di bekas perkampungan Bani An-Nadir. Ketika pertama kali mendengar kabar kemenangan kaum muslim dan terbunuhnya para tokoh Quraisy di Badar, dia berkata, benarkah demikian? Mereka itu adalah orang-orang terkemuka Arab, penguasa mereka. Demi Allah, jika benar Muhammad menimpakan hal itu terhadap mereka, maka terkubur dalam tanah lebih baik daripada hidup di atasnya.
Tatkala dia benar-benar meyakini kebenaran kabar tersebut, bangkitlah si musuh Allah ini merangkai syair-syair yang isinya mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sebaliknya memuji-muji musuhnya yaitu kaum Quraisy dan memprovokasi agar memerangi beliau. Dia tidak puas sampai di situ. Dia segera pergi kepada orang-orang Quraisy dan singgah di tempat Al-Muttalib bin Abi Wida'ah As-Syahmi. Dia menyenandungkan syair-syair di sana dan meratapi orang-orang yang terbunuh dari kalangan musyrikin yang terkubur di sumur Badar. Hal ini dia lakukan untuk membangkitkan patriotisme mereka dan mengasah kedengkian mereka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mengajak mereka untuk memerangi beliau. Tatkala berada di Mekah, Abu Sufyan dan kaumnya bertanya kepadanya, agama kami yang lebih baik ataukah agama Muhammad dan para sahabatnya? Siapa di antara keduanya yang lebih benar jalannya, paling mendapatkan petunjuk? Dia menjawab, kalian lebih benar jalannya dan lebih utama daripada mereka. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jib dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 51. Kemudian Ka'ab kembali ke Madinah dalam kondisi demikian dan mulai merangkai syair-syair untuk yang kotor terhadap istri-istri para sahabat dan menyakitinya dengan lidahnya yang sangat tajam. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang akan membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Sungguh dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Lalu majulah Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bishr, dan Abu Nailah namanya. Namanya Salkan bin Salamah, dia merupakan saudara sepersusuan dengan Ka'ab. Maju pula Al-Harits bin Aus dan Abu Abbas bin Haber. Satuan pilihan ini dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Menurut beberapa riwayat mengenai pembunuhan Ka'ab bin Ashraf ini dinyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang akan membereskan Ka'ab bin Ashraf? Sungguh dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka majulah Muhammad bin Maslamah dengan berkata, akulah orangnya, wahai Rasulullah. Apakah engkau menghendaki aku membunuhnya? Beliau menjawab, benar. Dia berkata lagi, kalau begitu izinkan aku untuk mengucapkan sesuatu kepadanya. Beliau menjawab, lakukanlah. Muhammad bin Maslamah lantas mendatangi Ka'ab bin Ashraf dan berkata, sesungguhnya lelaki ini Muhammad SAW telah meminta kepada kami sedekah dan sungguh dia telah membebani kami. Ka'ab berkata, demi Allah engkau pasti akan jenuh dengannya. Muhammad bin Maslamah berkata lagi, sesungguhnya kami telah menjadi pengikutnya dan kami tidak ingin meninggalkannya hingga melihat bagaimana kelak urusannya. Karena itu kami ingin engkau meminjamkan kami satu wasok. Satu wasok itu sama dengan 130,56 kg gandum atau 2 wasok. Kau berkata, baiklah kalau begitu berikanlah kepada kami sesuatu sebagai gadainya. Muhammad bin Maslamah berkata, apa yang kau inginkan? Gadaikan saja istri-istri kalian. Kata Ka'ab, bagaimana mungkin kami menggadaikan istri-istri kami kepadamu, sedangkan engkau ini adalah pria Arab yang paling tampan? Jawab Muhammad bin Maslamah, kalau begitu gadaikan saja anak-anak kalian. Kata Ka'ab, bagaimana mungkin kami menggadaikan anak-anak kami kepadamu? Sebab nanti ada salah seorang dari mereka dicela dan dikatakan kepadanya, dia telah digadai dengan 1 wasak atau 2 wasak. Ini tentu aib besar bagi kami. Namun yang ingin kami gadaikan kepadamu adalah senjata-senjata kami. Jawab Muhammad bin Maslamah. Lalu dia menjanjikan kepada Ka'ab akan membawa senjata-senjata tersebut kepadanya. Kemudian Abu Nailah melakukan hal yang sama dengan Muhammad bin Maslamah. Dia mendatangi Ka'ab lalu saling menyenandungkan untayan syair-syair beberapa saat. Lalu Abu Nailah berkata kepadanya, celaka engkau wahai Abu bin Ashraf.
Sesungguhnya aku ingin menyampaikan sesuatu yang engkau harus rahasiakan dariku. Ka'ab menjawab, baiklah. Abu Nailah berkata, kedatangan lelaki ini bagi kami merupakan suatu bencana. Orang-orang Arab jadi memusuhi kami dan melemparkan kepada kami secara bersama-sama dari satu busur. Maksudnya memusuhi mereka secara bersama-sama. Dan mereka telah memutus jalan-jalan bagi kami sehingga keluarga kami terlantar dan banyak jiwa yang melayang. Akibatnya kami mengalami kesusahan, begitu pula keluarga kami. Selanjutnya terjadi percakapan seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah sebelumnya. Di tengah pembicaraan, Abu Nailah berkata, sesungguhnya aku mempunyai beberapa teman yang berpendapat serupa. Aku hendak membawa mereka kepadamu dan engkau bisa membayarnya dan mengaturnya sebaik-baiknya. Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah berhasil menggiring percakapan sehingga mencapai tujuan yang mereka inginkan. Ka'ab sama sekali tidak menaruh curiga kepada keduanya bersama para sahabatnya membawa senjata setelah percakapan tersebut. Pada suatu malam yang diterangi bulan, yaitu malam 14 Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, berkumpullah satuan pasukan ini di hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengantar mereka hingga ke Baqi al-Gharqad dan memberikan pengarahan kepada mereka. Berangkatlah kalian atas nama Allah. Ya Allah, tolonglah mereka. Kemudian beliau ke rumahnya dan terus melakukan sholat dan bermunajat kepada Rabb-nya. Satuan pilihan ini dapat memasuki benteng Ka'ab bin Ashraf, lalu Abi Nailah memanggil Ka'ab. Dia kemudian bangkit dan turun menjumpainya. Istrinya, istri yang baru dinikahinya, berkata, mau kemana malam-malam begini? Aku mendengar suara seperti darah menetes. Ka'ab menjawab, sesungguhnya dia itu saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara sepersusuanku Abu Nailah. Sesungguhnya bila orang terhormat dihadapkan kepada urusan pernikahan, maka dia tidak akan menolak. Kemudian dia keluar menemui mereka, sementara dari kepalanya menyebar aroma yang wangi. Abu Nailah sebelumnya telah berkata kepada teman-temannya, jika dia datang, aku akan memegang rambutnya dan menciumnya. Bila kalian melihatku telah mantap memegangi kepalanya, maka kalian tinggal memenggal kepalanya. Wah, ini taktik yang top ini ya. Tatkala Ka'ab turun menjumpai mereka, dia berbincang-bincang dengan mereka sebentar. Kemudian berkatalah Abu Nailah, maukah engkau, wahai bin Ashraf, kita berjalan-jalan ke celah bukit Al-Ajuz, seraya berbincang-bincang sepanjang sisa malam ini? Dia menjawab, terserah kalian. Maka mereka pun keluar berjalan bersama. Di perjalanan Abu Nailah berkata, aku belum pernah mencium aroma semerbak seperti malam ini. Mendengar hal itu, Ka'ab merasa tersanjung lantas berkata, aku juga memiliki perempuan Arab yang paling wangi. Abu Nailah berkata, bolehkah aku mencium kepalamu? Ka'ab menjawab, silahkan. Abu Nailah kemudian memegang kepala Ka'ab dan menciumnya, demikian pula teman-temannya. Setelah berjalan beberapa langkah, Abu Nailah berkata lagi, bolehkah aku menciumnya lagi? Ka'ab menjawab, silahkan. Abu Nailah pun mengulangi seperti tadi dan dia merasa tenang. Mereka terus berjalan sebentar, lalu Abu Nailah berkata lagi, bolehkah aku melakukannya sekali lagi? Abu Nailah lantas menempelkan tangannya ke kepalanya. Manakala posisinya telah mantap, dia berkata, ayo kalian tinggal hantam saja musuh Allah ini. Maka seketika berkelebatanlah pedang-pedang ke arahnya, tetapi tidak banyak berguna. Lalu Muhammad bin Maslamah mengambil pedang tipis dan menghantamkannya ke bagian bawah perutnya dan menekannya dalam-dalam hingga merobek bagian bulu kemaluannya. Akhirnya musuh Allah itu tewas. Ka'ab sempat berteriak sangat kencang sekali, sehingga membuat orang-orang di sekelilingnya merasa cemas. Tetapi tidak satupun benteng yang menyalakan lampunya. Satuan pilihan ini kemudian kembali ke Madinah, sementara Al-Harits bin Aus sempat terkena sabetan pedang temannya yang membuatnya terluka dan mengucurkan darah. Tatkala kelompok pilihan ini sudah sampai di Harroh Al-Arid, mereka melihat Al-Harits tidak ada dalam rombongan. Lalu mereka berhenti sejenak menunggu hingga dia dapat muncul mereka. Mereka kemudian memampahnya hingga sampai di Baqi Al-Gharqad. Mereka bertakbir dan didengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengetahui bahwa mereka telah berhasil membunuh Ka'ab. Lalu beliau pun bertakbir. Tatkala mereka sampai di hadapan beliau, berkatalah beliau, semoga wajah-wajah ini mendapatkan keberuntungan. Mereka menjawab, semoga demikian pula dengan wajahmu, wahai Rasulullah. Mereka kemudian melemparkan kepala si Togut ini di hadapan beliau. Beliau lalu memuji Allah atas terbunuhnya Ka'ab.
dan meludahi luka Al-Harits sehingga lukanya sembuh sedia kala dan dia tidak seperti tidak pernah tersakiti apapun selamanya. Tatkala orang-orang Yahudi mengetahui terbunuhnya togut mereka, Ka'ab bin Ashraf, ketakutan merasuk ke dalam hati mereka yang keras itu. Mereka kini menyadari bahwa Rasulullah SAW tidak segan-segan memakai cara-cara kekerasan ketika melihat jalan nasihat tidak mempan lagi terhadap orang-orang yang ingin mengacaukan keamanan, menimbulkan keguncangan, dan tidak menghormati perjanjian. Mereka tidak berani berbuat apa-apa atas kematian si Taugut ini. Bahkan lebih memilih diam, berpura-pura menepati perjanjian, dan bertindak tenang. Rupanya cepat sekali ular-ular itu bersembunyi ke dalam lubang-lubangnya. Demikianlah Rasulullah SAW dapat bernapas lega sebentar dan berkonsentrasi kepada bahaya yang berasal dari luar Madinah. Demikian pula kaum muslim menjadi diringankan dari banyak persoalan internal yang selama ini menerpa mereka dan dari waktu ke waktu terus mereka cium aromanya. Demikian teman-teman, sementara yang bisa saya baca ini untuk sub Ghazwah Dhi Amir ini cukup panjang ini dan ini cukup keren ya karena pembunuhan terhadap Ka'ab bin Ashraf ini dilakukan dengan taktik ya karena dia tokoh Yahudi ya dan kemudian taktik yang dilakukan oleh tim pasukan khusus ini membuat kita bisa memahami bahwa pada masa Rasulullah tersebut ya taktik-taktik yang mirip-mirip gerakan intelijen lah ya karena menyusup ke wilayah musuh kemudian menggarap musuh menggalang lah seolah-olah menggalang begitu sehingga kemudian timbul kepercayaan ya, sepenuhnya kepada tim yang akan membunuh dirinya ya dan pada saat yang tepat kemudian si Ka'ab ini kemudian bisa dibunuh lah oleh tim pasukan khusus Rasulullah ini. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini buku Sirah Nabawiyah masih separuh kurang sedikit ya. Pelan-pelan nanti lama-lama akan selesai juga ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.